Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri dalam kajian usulul fikih. Dalam kajian fikih muamalat ya teman-teman, bukan usul fikih. Jadi pada kali ini kita sudah memasuki pada faslun fi ahkamil qirad. Hukum daripada qirad. Qirad itu kontrak ya. Wa huwa lughatan mustaqun minal qard. Mustaq itu pecahan daripada qard. Qard itu masdar ya. Qirad sama, qirad juga masdar. Qorodo. Wa huwa al-qat'u, secara mempunyai arti al-qat'u, memutus. Nah, adapun wa syar'an secara syara', secara istilah yang diistilahkan oleh para fuqaha ya di sini maksudnya, yaitu daf'ul maliki malan, yaitu seorang malik memberikan berupa harta lil amili kepada seorang amil, seorang pekerja ya amalu fihi, yang dia akan bekerja, akan mengerjakan malnya itu, akan digolang, akan dikelola ya. Waribhul mali, dan labanya ya. Apa sih laba itu? Berarti ya keuntungannya itu bainahuma, antar dibagi di antara malik dan si amil. Gampangnya malik ini orang yang mempunyai hartanya, kemudian menyuruh orang ya untuk mengelola hartanya. Itu kita sebut dengan amil. Nah, kemudian walil qiradi arba'atu syara'it. Jadi di dalam akad qirad itu memiliki 4 syarat ya. Saya kasih ilustrasi dari qirad. Itu kayak misal tadi saya seorang malik, saya mempunyai harta, menyuruh kepada Zaid, ini nih ada uang nih 100 miliar. Kamu kelola deh, dibuat apa gitu. Nah, dia yang akan mengelola uang saya itu disebut dengan amil. Nah, qirad sendiri memiliki 4 syarat. Yang pertama, ayyakuna ala nadin, ay naqdin minad darahimi wad dananir al khalisah. Yang pertama yaitu berupa uang ya, yaitu berupa dirham atau dinar yang al khalisah, yang murni. Makanya di sini fala yazuzu al qiradu ala tibrin. Tidak diperbolehkan akad qirad itu dia menggunakan dengan emas yang masih balokan, emas masih apa sih, belum dibentuk, wala huliyin, dan emas perhiasan. Ya, tiber itu emas yang masih apa sih, lonjongan itu. Wa maksusin, dan dicampur, wala urudin, dan barang dagangan. Di antara urud yaitu al-fulus, uang receh ya. Jadi yang pertama daripada akad qirad itu harus berupa mata uang, dirham, dinar, kalau misal kita di Indonesia yaitu rupiah. Ya 100 miliar tadi misal apa. Yang kedua, ayya'dzana rabbul mali lil 'amili fit tasarrufi idnan mutlaqan. Jadi seorang pemilik harta itu memberi izin kepada amil di dalam tasarruf ya. Idnan mutlaqan, dengan dia memberi izin secara mutlak. Kayak misal saya mengasih uang 100 miliar, ya terserah kamu. Ya, saya memberi izin kamu mentasarrufkan uangnya. Nah, kemudian fala yazuzu lil malik ayyudayyiqa at-tasarrufa 'ala al-'amil. Nah, di sini seorang malik tidak diperbolehkan untuk menyempitkan dalam mentasarrufkan hartanya itu kepada amil. Kamu jangan ini, enggak. Tidak diperkenankan menyempitkan. Tapi kalau bisa ya memperluas, melonggarkan dalam tasarruf. Nah, kayak misal kaqaulihi la tashtari syai'an hatta tusyawironi. Kamu jangan beli itu sebelum kamu bermusyawarah kepada saya. Ya, ngobrol dulu. Nah, ini termasuknya udah menyempitkan. Aw la tashtari illal hintoh al-baydo masalah. Dan kamu jangan beli
kecuali gandum putih. Nah, kemudian summa atofal musannifu ala qawlihi sabiqon, kemudian di musannif menghubungkan atas ucapannya yang tadi secara mutlak, idnan mutlakon, qauluhu huna, musannif berkata di sini, au fima, ay fit tasarruf, itu di dalam tasarruf fi syai'in la yanqati'u wujuduhu ghaliban. Ya. Jadi wujudnya itu tidak boleh terputus ya secara umum. Tapi falau syaratu alaihi syira'a syai'in yandur wujuduhu. Nah, tapi kalau misal si Malik mensyaratkan kepada si Amil yaitu membeli sesuatu yang duru wujuduhu yang keberadaannya itu jarang, maka itu tidak boleh. Ya, kalau khayli al-bulqi seperti kuda yang belang-belang, jarang kuda belang-belang, maka mensyaratkannya seorang Malik kepada Amil ya, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Wasyalis yang ketiga daripada syarat qirad yaitu ayyashtarito lahu ayyashtarito al-maliku lil amil. Seorang malik mensyaratkan kepada amil yaitu juz'an ma'luman minar ribhi, yaitu bagian yang diketahui berupa keuntungan yang diketahui gitu loh. Nanti ketika misal beruntung berhasil, sukses ya, tasarrufnya kan ntar mendapatkan keuntungan seperti kanisfihi setengahnya, au sulusihi atau sepertiganya ya, keuntungannya ntar seorang amil dapat berapa, seorang malik dapat berapa. Falau qala al-maliku lil amil, kalau seorang malik itu berkata kepada amil, qaradtuka ala hadal mal ala anna laka fihi syarikatan aw nasiban minhu, fasada al-qirad. Malik berkata kepada amil, saya mengadakan akad qirad kepadamu terhadap harta ini. Nanti kamu terdapat syarikah atau terdapat bagian daripadanya. Nah, maka ucapan yang demikian itu tidak sah ya, fasada al-qirad. Qiradnya itu rusak. Karena kenapa? Karena belum ada kejelasan seorang amil ini dia akan mendapatkan berapa daripada keuntungan yang akan dihasilkan. Aw ala anna ribaha bainana. Nah, tapi kalau misal si Malik berkata, antar keuntungannya bainana. Bainana di sini diartikan sahha wa yakunu ribahu nisfain. Berarti antar keuntungannya setengah-setengah. Arti ar-ribha bainana yaitu yakunu ribhu nisfain. Jadi ketika misal mendapatkan keuntungan, ntar keuntungannya itu setengah-setengah antara Malik dan Amil. Yang keempat daripada syarat qirad, alla yuqaddaru al-qirad bi muddatin ma'lumatin. Jadi akad qirad itu tidak bisa ditakdirkan ya. Bisa dikira-kirakan dengan masa yang diketahui seperti kaqaulihi qaradtu kasana. Saya akad qirad kepadamu 1 tahun. Ya. Kemudian juga wa alla yu'allaqu bisyart, dan akad qirad juga tidak bisa digantungkan dengan syarat seperti idza jaa ra'su syahri qaradtuka, ketika telah datang awal bulan maka saya akan akad qirad kepadamu. Itu tidak sah ya. Jadi yang keempat ini dia tidak boleh ditentukan waktunya dan tidak boleh juga menggantungkan dengan syarat. Nah, akad qirad ya, itu berupa amanah. Amanah itu kepercayaan ya. Kalau misal sedari awal misal seorang malik sudah tidak percaya kepada amil ya, enggak kayak gitu ya. Konsep daripada akad qirad itu berupa kepercayaan, amanah. Makanya wahina idin la dhamana 'alal 'amil fi maril qirad illa bi'udwan fihi. Maka tidak ada tanggungan ya kepada seorang amil di dalam hartanya qirad. Jadi ketika misal tidak ada keuntungan, maka ya tidak ada
tidak harus untuk menanggung atau menggantinya gitu loh. Ya kecuali illa bi'udwanin fi, kecuali dia emang seorang si amil di sini emang ceroboh ya. Wa fi ba'di nusahi bil udwan. Wa idza hasala fi malil qirad ribhun wa khusranun jubiru al khusranu birribhi. Ketika terdapat di dalam harta qirad itu berupa keuntungan atau misal kerugian, maka yang kerugian itu ditutup dengan keuntungan. Jadi ntar saling mengisi gitulah antara keuntungan dan kerugian. Wa alam anna aqdal qiradi jaizun. Nah, di sini akad qirad ini ya jaiz, diperbolehkan. Minat tarfaini, dari dua arah, dari dua sisi, yaitu antara amil dan si malik. Falikulli minal malik wal amil fasquhu. Jadi bagi setiap malik dan amil fasquhu boleh membatalkan akad qirad itu kapan saja ya. Di sini tanpa waktu ya. Ketika misal emang sudah tidak cocok antara malik dan amil, ya monggo diputuskan saja gitu loh. Ya udah gitu. Nah, akad qirad ini untuk sekarang sangat bermanfaat ya, karena misal ya dari satu sisi kita misal seorang malik, seorang orang yang kaya itu bisa dapat membantu gitu loh masyarakat yang miskin gitu loh kan, membuat lapangan pekerjaan gitu misalnya kayak gitu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.